Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika secara daring. Setelah kita kemarin sempat tatap muka selama 2 hari, tapi karena sesuatu hal, kita kembali bertemu dalam pembelajaran secara daring. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Sudah siap anak-anak? Kamu siapkan alat tulis, nanti kalau ada bagian-bagian yang penting bisa dicatat. Nih. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian belajar, nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian diskriminan, kemudian menentukan nilai diskriminan dari suatu persamaan kuadrat, menentukan banyaknya akar real suatu persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya, kemudian menentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan yang berkaitan dengan sifat dan karakteristik akar persamaan kuadrat, serta menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Nah ya, kita mulai. Yang pertama adalah diskriminan. Pada saat kita menjelaskan atau menggunakan rumus ABC, masih ingat nggih rumusnya? Dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, akar-akarnya adalah X1 atau X2 itu negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Nah, nilai yang di dalam akar ini, B kuadrat dikurangi 4AC, itu yang dinamakan diskriminan. Biasa disingkat D. Nah, untuk lebih memahami pengertian diskriminan atau penggunaan diskriminan, kita lihat contohnya ya. Kalian tentukan akar-akar persamaan kuadrat ini, kemudian kita lihat atau dibandingkan dengan nilai diskriminannya. Contoh yang pertama, X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Pada persamaan kuadrat ini A-nya 1, B-nya 4, C-nya min 1. Kalau kita faktorkan, berarti kita mencari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 12. Oh maaf, C-nya ini negatif 12 ya. B-nya 4. Berarti akar-akarnya 6 dan negatif 2. Kita masukkan di sini ya. X ditambah 6, X kurangi 2 sama dengan 0. Jadi akar-akarnya negatif 6 atau 2. Berarti di sini persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar real yang berbeda. Sekarang kalau kita lihat nilai diskriminannya, masukkan rumus D tadi, B kuadrat dikurangi 4AC, masukkan ya B-nya 4, berarti 4 kuadrat dikurangi 4AC itu 4, kali A-nya 1, C-nya negatif 12. Ketemu D-nya 64, D-nya bernilai positif. Dari sini D-nya positif mempunyai dua akar real yang berbeda. Sekarang contoh yang kedua. X kuadrat dikurangi 2X tambah 1 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya 1. Kalau difaktorkan, faktornya ini. X min 1 kali X min 1 sama dengan 0. Berarti akar-akarnya adalah X1, satunya juga X1. Seperti ini dinamakan akar-akarnya adalah sama atau kembar. Berarti persamaan kuadrat X kuadrat min 2X tambah 1 sama dengan 0 ini mempunyai dua akar real yang sama. Kalau kita lihat nilai diskriminannya, kita masukkan ke rumus ini. B kuadrat dikurangi 4AC itu ketemunya 0. Berarti kalau diskriminannya 0, mempunyai dua akar real yang sama. Contoh yang ketiga. X kuadrat dikurangi 2X tambah 5 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya 5. Ini kita mencari dua bilangan yang hasil kalinya 5. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2, tidak ada. Berarti ini persamaan kuadrat ini tidak bisa difaktorkan. Kita bisa menggunakan rumus ABC atau melengkapkan kuadrat. Kalau dengan melengkapkan kuadrat, seperti ini ya. Kita ingat yang kemarin, diubah menjadi X kuadrat min 2X sama dengan negatif 5. Kemudian kedua ruas ditambah dengan setengah dari negatif 2 dikuadratkan. Berarti tambah negatif 1. Ketemunya seperti ini. Ternyata X min 1 sama dengan plus minus akar 4. Lah akar dari bilangan negatif itu bukan bilangan real, berarti tidak ada nilai yang memenuhi. Kalau tidak ada nilai yang memenuhi, berarti ya persamaan kuadrat ini tidak mempunyai akar real. Kalau kita lihat nilai diskriminannya, B kuadrat dikurangi 4AC, masukkan ya.
ternyata nilai diskriminannya adalah negatif 16 atau bilangan negatif. Berarti kalau diskriminannya negatif, ternyata persamaan kuadratnya itu tidak mempunyai akar real. Berarti dari ketiga contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar real yang berbeda, syaratnya diskriminannya positif. Mempunyai dua akar real yang sama atau kembar, syaratnya diskriminannya 0. Kemudian tidak mempunyai akar real jika diskriminannya negatif. Ini ya syaratnya ini. Berarti kalau kita mau menentukan banyaknya akar real, tidak usah menentukan akar-akarnya, kita bisa menentukan nilai diskriminannya. Contohnya ini. Ada 3 contoh. Yang pertama 4x kuadrat min 20x tambah 23 sama dengan 0. Masukkan A-nya 4, B-nya negatif 20, C-nya 23. Masukkan di sini. Diskriminannya ketemu 32. Oh, diskriminannya positif. Berarti persamaan ini mempunyai dua akar real yang berbeda. Yang kedua, x kuadrat min 4x tambah 4 sama dengan 0. Kita tentukan ternyata D-nya 0. Berarti tidak akar-akarnya sama atau kembar. Yang ketiga, 7x kuadrat plus 3x tambah 4 sama dengan 0. Kita cari diskriminannya ternyata negatif. Karena D-nya negatif, maka persamaan kuadrat ini tidak mempunyai akar real. Bisa dipahami ya? Jadi kita bisa menentukan banyaknya akar dengan melihat nilai diskriminan. Berikutnya, tentang jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Nih, kalau X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, maka X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Kemudian X1 kalikan X2 itu C per A. Berarti jumlah akar-akar persamaan kuadrat itu rumusnya negatif B per A. Hasil kalinya adalah C per A. Sekarang contoh penggunaannya. Misalnya X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Tentukan A, B, C, D, E. Kita lihat ya, X kuadrat ditambah 9X dikurangi 4 sama dengan 0, berarti A-nya 1, B-nya 9, C-nya negatif 4. Yang pertama dicari X1 tambah X2 atau jumlah akar-akar. Itu kita gunakan rumusnya tadi min B per A, berarti min 9 per 1 nilainya negatif 9. Yang B, X1 tambah 3 ditambah X2 tambah 3. Nah ini kita gunakan hukum komutatif dan asosiatif ya. X1 tambah X2-nya ditulis, kemudian plus 3 tambah plus 3 itu plus 6. Nah X1 tambah X2-nya tadi sudah ketemu di A, negatif 9 ditambah 6, jadi hasilnya negatif 3. Yang C, X1 kali X2, itu rumusnya C per A, kita masukkan saja. C-nya negatif 4, A-nya 1. Berarti X1 kalikan X2 sama dengan negatif 4. Yang D sekarang, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Lah bentuk seperti ini, itu kita bisa mengubahnya menjadi X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 dikalikan X2. Lah X1 tambah X2 tadi sudah ketemu di hasil A itu negatif 9. Kalau ini kuadrat berarti 81. Dikurangi 2 kali X1 X2 tadi nilainya berapa ya? Oh, negatif 4. Berarti negatif 2 kali negatif 4 itu 8. Sehingga X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu ketemunya 89. Yang kelima, misalnya kita disuruh menentukan 1 per X1 ditambah 1 per X2. Seperti ini, ingat penjumlahan pecahan itu penyebutnya disamakan menjadi X1, X2. Membilangnya kalau ini X1 dikalikan X2 berarti 1 kalikan X2, X2. Yang suku kedua X2 ini kalikan X1 berarti satunya kalikan X1. Sehingga mendapatkan ini pembilangnya X1 ditambah X2 penyebutnya X1 kali X2. Lah X1 tambah X2 itu dari hasil A tadi negatif 9, kemudian X1 kali X2-nya negatif 4. Sehingga 1 per X1 ditambah 1 per X2 adalah ketemunya 9 per 4. Bisa dipahami ya? Nanti seperti ini kalau banyak latihan nanti kalian bisa memahami. Yang berikutnya, kita menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat itu adalah kebalikan dari menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi kalau
Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu akar-akarnya X1 dan X2, maka persamaan kuadratnya ditentukan dengan rumus X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 sama dengan 0. Ini. Kemudian cara yang kedua, itu kita bisa menggunakan sifat jumlah dan hasil kali akar tadi. Kalau persamaan kuadratnya AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, akar-akarnya itu X1 dimisalkan P, X2-nya Q, maka kita ubah bentuknya seperti ini. X1 ganti P, X2-nya diganti Q. Kalau kita selesaikan ini min PX min QX, min QX ya. Berarti kalau diubah X kuadrat dikurangi P ditambah Q, X ditambah PQ sama dengan 0. Sehingga kalau menggunakan cara yang kedua, jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat itu adalah X1 sama dengan P dan X2 sama dengan Q, maka persamaan kuadratnya untuk menyusunnya kita gunakan rumus X kuadrat dikurangi P plus QX ditambah PQ sama dengan 0. Jadi boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ini ya. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 3. Yang cara yang pertama, berarti di sini diketahui X1-nya 2, X2-nya 3. Masukkan ke rumus X dikurangi X1, X dikurangi X2 sama dengan 0. Ini X1-nya diganti 2, X2-nya diganti 3. Kita selesaikan. Ketemunya X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kalau cara yang kedua, berarti kalau akar-akarnya 2 dan 3, itu P-nya 2, Q-nya 3. Berarti P ditambah Q nilainya 5. P kalikan Q nilainya 6. Masukkan ke rumus tadi, min P plus QX. Berarti ini min 5X ditambah PQ tambah 6. Hasilnya sama. Jadi boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2. Contoh yang lain, salah satu akar persamaan kuadrat adalah 5. Jika akar yang lain berlawanan dengan akar tersebut, tentukan persamaan kuadratnya. Kalau pakai cara 1, ini yang diketahui X1-nya 5. Berarti X2-nya lawan dari 5 adalah negatif 5. Kita masukkan ke rumus persamaan 1. Kita selesaikan, ketemu X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Kalau menggunakan cara yang kedua, sama nggih? Akarnya yang pertama P sama dengan 5. Akar yang kedua berlawanan, berarti Q-nya negatif 5. Masukkan rumusnya, P plus Q ketemu 0. P kali Q ketemu min 25. Masukkan ke rumus ini. Berarti X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Itu ya. Bisa dipahami ya? Jadi boleh pakai cara yang mana saja, tetapi kalian harus sering-sering menggunakan rumus ini biar nanti hafal dan memahami. Terima kasih, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.